Halo semuanya dan welcome back to channel Todopedia. Nah, kalau kita bicara tentang investasi saham, itu kan identik dengan investasi yang high risk dan high return. Ya, investasi di saham itu bisa kasih kita return yang gede, tapi dibarengin juga dengan resiko yang gede. Nah, tapi di video kali ini, ya gue bakalan bahas ada 3 saham yang punya potensi low risk dan high return. Jadi 3 saham ini punya potensi resiko yang kecil. Ya, di harga sekarang ini dia punya potensi risiko yang kecil, tapi potensi return yang gede untuk kedepannya dalam jangka panjang. Nah, sama apa ini? Ya, tonton video ini sampai habis untuk tahu jawabannya. Nah, tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa... Halo semuanya dan welcome back to channel Todopedia. Nah, kalau kita bicara tentang investasi saham, itu kan identik dengan investasi yang high. Subscribe channel Todopedia supaya kalian terus up to date sama channel ini. Dan juga jangan lupa tekan lonceng notifikasi. Jangan lupa juga untuk cek produk digital yang gue punya di link.id/Todopedia. Atau kalian juga bisa cek itu di channel page Todopedia di bagian tab store. Di situ kalian bisa akses produk-produk digital Todopedia yang tentunya berguna buat kalian. Nah, jangan lupa juga ya teman-teman untuk join membership Todopedia karena di sini kalian akan dapat beberapa benefit, diantaranya ada stock pick terupdate, jadi bocoran saham-saham pilihan yang menurut gue bagus untuk investasi. Dan selain itu kalian juga akan dapat video eksklusif, artikel premium, template Excel, dan juga akan ada live Q&A khusus untuk kalian para member. Gitu ya, jadi ini tentu cukup berguna buat kalian. Oke, langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, kita mulai ke pembahasan ya. 3 saham dengan potensi low risk dan high return. Nah, kita langsung aja masuk ke saham yang pertama, yaitu saham NISP. Nah, menurut gue NISP ini salah satu saham yang bisa kasih potensi low risk dan high return. Nah, kenapa NISP ini gue masukin sebagai saham yang kategorinya itu low risk dan high return? Ya, di sini gue bakalan jelasin investment thesis gue. Gue akan coba breakdown dari kenapa low risk ya. Jadi pertama gue jelasin dulu kenapa potensi risikonya kecil. Yang pertama itu valuasinya yang sangat murah teman-teman. Dimana di harga sekarang dengan price to earnings cuma 6 kali dan PBV 0,72 kali. Menurut gue ini valuasi yang cukup murah untuk perbankan yang kinerjanya bagus kayak NISP. Ya, dan based on perhitungan gue, fair value-nya NISP itu ada di 1.553. Yang mana itu ada margin of safety sekitaran 18%. Ya, di harga sekarang di 12.70. Ya, per video ini dibuat tanggal 19 April 2025. Ini ada margin of safety itu sekitaran 18%. Yang mana ini margin of safety yang cukup tebal. Yang artinya NISP ini terdiskon 18% dari harga wajarnya. Ya, jadi cukup tebal diskonnya. Yang artinya ini memberikan keamanan lebih untuk saham NISP untuk kita buy di harga sekarang. Gitu ya, dengan kita beli di harga diskon, apalagi diskonnya 18%, itu memberikan kita keamanan lebih, potensi resiko yang lebih kecil gitu ya untuk kita investasi jangka panjang. Gitu. Dan selain dari valuasinya yang murah, margin of safety-nya gede ya, untuk saham NISP ya, kinerjanya NISP sendiri dari segi resiko kredit macet ya, NPL-nya ini kecil teman-teman, cuman 1,6%. Ya, ini NPL yang kecil banget, yang berarti NISP ini bank yang punya potensi risiko gagal bayar yang kecil. Gitu ya. Potensi kredit macetnya kecil, yang artinya NISP ini tergolong perbankan yang dari segi kemampuan dia untuk manage asetnya, ya, dari segi dia untuk menjaga kualitas asetnya, NISP ini punya kualitas aset yang bagus, gitu ya. Jadi resiko kredit macet atau NPL-nya kecil, yang artinya NISP ini bisa dibilang dia ini kedepannya dia butuh dana pencadangan itu kecil, gitu ya. Dengan dana pencadangannya kecil ya tentunya itu bisa menjaga stabilitas dari pendapatan sama labanya NISP. Kayak gitu teman-teman. Dan juga tentunya NISP ini rutin bagi dividen ya, dimana setiap tahun NISP ini selalu bagi dividen. Dan tentunya ini bisa jadi pendapatan rutin buat kita para investornya untuk minimalisir kerugian. Gitu ya. Jadi itu alasan kenapa menurut gue NISP ini termasuk low risk. Nah, sekarang kita bakalan bahas kenapa high return gitu ya. Yang pertama ini pertumbuhannya bagus ya, dimana kreditnya terus bertumbuh dari beberapa tahun terakhir, dan NISP ini juga mampu untuk numbuhin pendapatan dan labanya dari beberapa tahun terakhir. Ini membuktikan kalau NISP ini perbankan yang bisa terus konsisten bertumbuh
Dan dengan kreditnya terus bertumbuh, artinya NISP ini ke depannya masih bisa untuk terus numbuhin pendapatan sama labanya. Jadi pertumbuhannya dengan kredit ini terus bertumbuh, artinya pertumbuhannya NISP menurut gua ke depannya masih bisa terus berlanjut. Gitu ya. Jadi NISP ini di masa lalu pertumbuhannya bagus, tapi gua ngeliat di masa depan ini pertumbuhannya juga masih akan bagus. Nah, pertumbuhan yang bagus juga didukung dengan likuiditasnya yang bagus, di mana loan to deposit rasionya itu ada di sekitaran 81-82%. Yang artinya masih ada sisa dana yang bisa dipakai untuk mendorong pertumbuhan kredit gitu ya. Dengan loan to deposit rasionya 82%, artinya masih ada sisa dana simpanan itu sebesar sekitaran 18%, yang mana itu angka yang cukup besar dan dana ini bisa dipakai untuk mendorong pertumbuhan pinjaman. Gitu ya. Jadi dananya bisa dipakai untuk memperbesar pinjaman dan itu tentunya bagus untuk pertumbuhan dari pendapatan bunga untuk kedepannya. Dan kalau pendapatan bunganya bertumbuh ya tentunya labanya juga berpotensi untuk terus tumbuh. Jadi pertumbuhannya masih bagus menurut gue ya untuk kedepannya, dan itu alasan kenapa NISP ini menurut gue termasuk high return gitu ya. Karena dengan bisnisnya bertumbuh, pendapatan dan labanya bertumbuh, artinya kedepannya NISP itu juga bisa bagi dividen yang lebih gede untuk kita investornya, yang artinya ya keuntungan investor juga makin gede, dan juga dengan labanya bertumbuh ya kedepannya dalam jangka panjang ya tentunya harga saham akan mengikuti ya. Dalam jangka panjang harga sahamnya juga akan mengikuti, yang artinya dengan kata lain kalau labanya bertumbuh dalam jangka panjang harga sahamnya juga bisa naik, yang mana itu juga akan memberikan keuntungan capital gain buat investor. Dan bicara soal dividen ya, di harga sekarang di 12.70, saham NISP ini bisa kasih potensi dividen yang gede sampai sekitaran 8,3%. Ya, dengan EPS-nya sebesar 212 dan kita pakai estimasi dividen payout ratio 50%, ya kalau kita beli saham NISP di harga sekarang di 12.70 itu kita bisa dapat potensi dividen yield 8,3%. 8,3% dividen yield setiap tahun ya. Ini dividen yield yang cukup bagus, cukup besar dan juga konsisten, yang artinya teman-teman bisa dapat dividen rutin, dapat passive income rutin itu 8,3%. Ya, ini selain dia rutin, selain dia terus-menerus bagi dividen, yieldnya juga gede gitu ya. Jadi kenapa dia high return? Karena tadi potensi dividennya gede dan potensi capital gain-nya juga masih cukup bagus. Oke, next kita ke saham berikutnya, saham yang low risk dan high return berikutnya ada saham Bank Mandiri atau BMRI. Nah, saham BMRI ini ngalami penurunan yang dalam banget, koreksinya dalam banget dari beberapa bulan terakhir, dan sekarang ini ada di 4.600-an. Ya, nah menurut gue dengan harga sahamnya udah turun cukup jauh, menurut gue BMRI ini bisa kasih potensi investasi yang low risk dan high return. Nah, kenapa begitu? Gue pertama bakalan bahas ya, kenapa low risk gitu ya, kenapa potensi resikonya kecil untuk BMRI. Yang pertama tentunya karena valuasinya yang udah murah banget. Di harga sekarang, BMRI ini ada di PER 7,7 kali dan PBV cuma 1,5 kali. Yang mana ini valuasi yang relatif murah banget untuk saham perbankan besar kayak BMRI. Biasanya BMRI ini PER-nya ada di sekitaran 9-10 kali dan PBV-nya biasanya ada di sekitaran 2 kali. Ya, dengan valuasinya segini, ya artinya BMRI ini relatif murah kalau dibandingin sama valuasinya di tahun-tahun sebelumnya. Gitu ya. Dan untuk saham BMRI, ya gue pribadi ngitung harga wajarnya BMRI itu ada di 5.787. Jadi di harga 4.600, ini ada margin of safety itu sampai 20%, yang artinya saham BMRI ini terdiskon 20% dari harga wajarnya. Nah, menurut gue ini potensi investasi yang sangat low risk ya, karena dengan dia diskonnya cukup besar, ya dia 20% di bawah harga wajarnya, itu artinya gue ngelihat kalau potensi downside-nya Bank Mandiri ini udah kecil, ya potensi untuk turunnya itu kecil, dan gue ngelihat kalau potensi naiknya dia itu cukup besar, gitu ya. Jadi dengan margin of safety-nya gede, 20%, ini bisa kasih potensi resiko yang kecil untuk investasi di saham Bank Mandiri. Dan gak cuman valuasinya yang murah, margin of safety-nya gede, tapi Bank Mandiri ini juga punya resiko kredit macet yang kecil, yang artinya BMRI ini punya kemampuan manajemen resiko yang bagus, dan dia bisa ngejaga asetnya, dia bisa ngejaga kualitas asetnya untuk tetap bagus gitu ya. Jadi
Bank Mandiri ini bank yang prudent banget, dengan NPL-nya kecil banget, artinya Bank Mandiri ini bank yang sangat-sangat prudent. Ya, dia bisa ngejaga kualitas asetnya dengan baik. Dan juga Bank Mandiri ini dia rutin bagi dividen, teman-teman ya. BMRI ini dari tahun ke tahun dia selalu bagi dividen, yang artinya kalaupun kita beli saham Bank Mandiri dan habis itu kita loss, kita rugi gitu ya, kita floating loss, ya, dengan dia selalu bagi dividen, dia rutin bagi dividen setiap tahun, itu bisa nutupin kerugian kita. Gitu ya, keuntungan dari dividennya BMRI itu bisa nutupin kerugian kita. Gitu ya. Nah, itu untuk low risk-nya. Nah, sekarang kenapa high return? Ya, jadi ada beberapa alasan kenapa menurut gua BMRI bisa kasih high return. Yang pertama tentunya pengembangan digital banking. Ya, Livin by Mandiri ini dengan dikembangin terus, dan memang Bank Mandiri juga masih terus ngembangin Livin by Mandiri ya. Nah, Livin by Mandiri ini bisa untuk terus mendorong pertumbuhan pendapatan fee transaksi ya, dan juga mempermudah nasabah untuk buka rekening tabungan dan ambil pinjaman. Gitu ya. Jadi dengan dia Livin by Mandirinya terus dikembangin ya, fiturnya diperbanyak, itu bisa mendorong semakin banyak transaksi yang terjadi di dalam Livin by Mandiri. Semakin banyak transaksi itu artinya itu bisa numbuhin pendapatan fee transaksi. Gitu ya. Dan itu juga tentunya bisa mempermudah nasabah untuk buka rekening ya, dan juga ambil pinjaman. Dengan nasabah itu lebih banyak buka rekening di dalam digital bankingnya ya, prosesnya dipermudah, itu artinya Bank Mandiri juga akan ketambahan dana simpanan yang cukup besar ya, dan tentunya dana nasabah, dana simpanan itu bisa nantinya dipakai untuk penyaluran kredit gitu ya. Jadi dengan ambil pinjamannya juga dipermudah, itu juga akan mendorong pertumbuhan dari pinjaman. Dan itu tentunya bagus buat pendapatan bunganya Bank Mandiri. Ya, dengan semakin banyak orang ngambil pinjaman, ya tentunya logikanya adalah pendapatan bunganya akan semakin besar untuk kedepannya. Gitu ya. Dan juga untuk pertumbuhan bisnis anak usahanya dia, salah satu yang paling besar yaitu Bank Syariah Indonesia atau BRIS. Ya, ini BRIS ini kan belakangan pertumbuhannya pesat banget ya sebagai perbankan syariah. Nah, menurut gua dengan pertumbuhan BRIS ini masih kenceng banget, ini juga bisa mendorong pertumbuhan dari BMRI untuk kedepannya sebagai induknya, gitu ya. Dan tentunya memang BMRI sendiri ini pertumbuhannya memang udah bagus, di mana kreditnya Bank Mandiri ini konsisten untuk terus bertumbuh, dan Bank Mandiri juga mampu untuk numbuhin pendapatan dan labanya dari beberapa tahun terakhir. Gitu ya. Jadi dengan kreditnya terus bertumbuh, artinya kedepannya Bank Mandiri ini masih bisa untuk hasilin pendapatan bunga dan juga laba bersih yang semakin lama semakin besar. Dan itu tentunya kalau labanya bertumbuh, tentunya itu bisa juga ngebantu untuk naikin harga sahamnya, dan tentunya investor akan dapat capital gain. Nah, nggak cuma capital gain, tapi dividennya Bank Mandiri ini juga gede banget. Dimana kemarin manajemen Bank Mandiri itu baru aja naikin DPR atau dividen payout rasionya itu sampai 78%. Dan dengan hitungan kita di harga 4.600, kalau Bank Mandiri ini ke depannya dia masih terus bagi dividen dengan payout rasio 78%, artinya kita bisa dapat potensi dividen yield itu sampai 10%. 10% teman-teman ya. Jadi kita bisa dapat income rutin 10%. Ini return yang gede banget, ini yield yang gede banget untuk perusahaan yang stabil kayak Bank Mandiri kayak gini. Ya, dengan dia 10% dapat dia bisa kasih kita 10% dividen yield ya, ditambah dia punya potensi pertumbuhan, ya artinya dividen yieldnya ke depannya bisa lebih dari 10%. Nah, tapi biasanya kan Bank Mandiri ini bagi dividen dengan DPR itu 60%. Ya, yang artinya kalau ke depannya, ya kalau worst case-nya ke depannya DPR atau payout rasionya diturunin lagi jadi 60%, which is itu memang biasanya Bank Mandiri bagi dividen segitu, ya, kita juga bisa dapat yield yang tetap juga gede gitu ya. 7,7% ini yield yang juga gede gitu ya. Jadi Bank Mandiri ini di harga sekarang ini dia bukan cuman bisa kasih potensi capital gain yang gede, karena tadi kita udah bahas ya, margin of safety-nya gede sampai 20%. Ya, tapi Bank Mandiri juga bisa kasih potensi dividen yang gede buat kita investornya. Gitu ya. Ditambah juga Bank Mandiri sendiri bisnisnya ini masih punya potensi pertumbuhan yang bagus. Selain saham NISP sama BMRI, saham berikutnya yang menurut gue bisa kasih potensi investasi yang low risk dan high return itu adalah saham BBNI. Ya, saham perbankan besar yang satu ini menurut gue bisa kasih potensi investasi yang rendah resiko, tapi potensi returnnya cukup bagus. Ya, kenapa kayak gitu? Kenapa gue bilang low risk atau rendah resiko? Itu yang pertama karena valuasinya juga murah.
Di harga sekarang BBNI ini ada di valuasi yang murah ya, cuma 7 kali PER dan PBV-nya cuma 0,9 kali. Dan ini tentunya valuasi yang murah untuk saham perbankan besar yang kinerjanya bagus kayak BBNI. Ya, dan untuk harga wajarnya based on perhitungan gua itu ada di sekitaran 5.016 ya, di 5.000-an. Dan di harga sekarang di 4.040 itu ada margin of safety sekitaran 19%. Ini margin of safety yang gede ya, diskonnya gede, ini cukup besar 19%. Ya, dan tentu ini menurut gue menarik banget karena BBNI ini perusahaan yang kinerjanya bagus gitu ya, dan di harga sekarang ini dijual dengan diskon 19%. Yang artinya ya, gue prediksi ke depannya BBNI ini potensi downside atau penurunan harga sahamnya ya, dengan dia diskonnya udah cukup besar, ini potensi penurunan harga sahamnya udah sangat kecil. Ya, masih bisa turun tapi potensinya udah terbatas dan udah cukup minimal. Gitu ya, jadi menurut gua cukup aman untuk beli di harga 4.000-an. Nah, kalau turun lagi ke 3.000-an lagi, ya kayak kemarin-kemarin dia turun sampai 3.700-an, ya itu lebih low risk lagi menurut gua. Gitu ya, tapi di 4.000-an pun sebenarnya potensi resikonya masih rendah. Nah, bukan cuma valuasi doang, tapi untuk BBNI sendiri ini potensi resiko untuk kredit macetnya ini juga cukup kecil, di mana NPL atau kredit macetnya itu cuma 2%. Yang artinya BBNI ini kualitas asetnya bagus, ya dia punya potensi resiko gagal bayar yang kecil, ya, dan memang wajar ya karena BBNI ini memang perbankan yang mayoritas kreditnya itu disalurkan ke segmen korporasi, yang mana segmen korporasi ini adalah segmen perusahaan-perusahaan yang udah cukup bagus, kualitas keuangannya udah bagus gitu ya, jadi potensi gagal bayarnya memang cukup kecil. Gitu ya, sebagai corporate banking, sebagai perbankan yang nyasarnya ke korporasi, ya memang wajar kalau NPL-nya kecil gitu ya. Jadi BBNI ini memang punya potensi risiko kredit macet yang cukup kecil. Dan BBNI juga rutin bagi dividen, yang artinya kalaupun kita invest di saham BBNI dan kita floating loss, kita lagi rugi gitu ya, seenggaknya kerugian kita itu bisa ditutupin dengan dividen yang kita terima dari saham BBNI. Ya, jadi dengan dia rutin bagi dividen itu bisa ngebantuin kita untuk minimalisir kerugian investasi. Gitu ya. Nah, setelah kita bahas kenapa low risk, sekarang kita bakalan bahas kenapa high return, kenapa potensi returnnya gede. Yang pertama, ini pertumbuhan bisnisnya ini cukup bagus ya, dimana pinjamannya BBNI ini terus bertumbuh secara konsisten dan BBNI ini mampu untuk numbuhin pendapatan dan labanya dalam beberapa tahun terakhir. Yang artinya kalau kreditnya ini terus bertumbuh, ya itu ngebuat BBNI ini kedepannya punya potensi pendapatan yang terus bertumbuh gitu ya. Jadi pendapatannya berpotensi untuk terus bertumbuh gitu ya, labanya juga berpotensi untuk terus bertumbuh, dan dengan kayak gitu ya, dengan potensi pertumbuhannya bagus, artinya potensi untuk capital gain kedepannya juga akan cukup bagus gitu ya. Karena kalau labanya bisa terus tumbuh dalam jangka panjang, harga sahamnya juga akan mengikuti labanya gitu. Jadi gue ngelihat kalau BBNI ini dengan pertumbuhannya cukup bagus dan juga cukup konsisten, ya kreditnya terus bertumbuh, pendapatan dan labanya juga berpotensi untuk terus tumbuh, ya kedepannya harga sahamnya juga masih punya potensi untuk terus tumbuh. Ditambah juga tadi BBNI, ya itu diskonnya cukup besar di sekitaran 19% margin of safety, gitu ya. Jadi potensi upside untuk harga sahamnya ini masih cukup besar untuk saham BBNI. Nah, selain pertumbuhannya bagus, ya tentu BNI juga masih terus ngembangin digital bankingnya, dimana tentunya digital banking ini juga bisa ngebantuin pertumbuhan gitu ya. Dengan dia terus ngembangin Wonder by BNI, digital bankingnya BNI, ya ini tentu bisa untuk terus mendorong pendapatan dari fee transaksi gitu ya, dengan fiturnya ditambah, teknologinya dikembangin gitu ya, dan nasabah makin banyak yang pakai aplikasinya, ya itu tentu akan numbuhin pendapatan dari fee transaksi karena semakin banyak transaksi yang terjadi di dalam Wonder by BNI gitu ya. Dan itu juga tentunya mempermudah nasabah ya teman-teman, dengan dia punya digital banking itu bisa mempermudah nasabah untuk buka rekening tabungan dan ambil pinjaman, yang tentunya itu tentunya bisa ngebantuin BNI untuk numbuhin dana pihak ketiga dan juga numbuhin pinjamannya. Dan dengan kayak gitu, itu bisa mendorong pertumbuhan bisnisnya BNI secara keseluruhan gitu ya. Jadi dengan dia ngembangin Wonder by BNI, ya bisnisnya BNI sendiri secara keseluruhan itu punya potensi untuk terus bertumbuh. Ya, pinjamannya bertumbuh, dana simpanannya juga terus bertumbuh, pendapatan fee transaksinya juga terus bertumbuh.
gitu ya. Jadi itu akan ngebuat bisnisnya BNI ini dia bertumbuh di segala aspek. Dan saham BBNI juga bisa kasih potensi dividen yang gede teman-teman ya. Dimana kalau kita ambil EPS yang sekarang ya 575 ini EPS yang terbaru, dan kita pakai estimasi dividen payout ratio itu di 60%. Ya, kalau kita beli di harga sekarang, itu kita bisa dapat potensi dividen yield itu sampai 8,5%. Yang mana ini tentunya dividen yield yang gede ya, 8,5%. Kita bisa dapat return setiap tahunnya, gitu ya. Kita dapat yield 8,5% per tahun. Itu tentunya return yang cukup bagus, yield yang cukup bagus. Ini lebih tinggi dari yieldnya obligasi. Ya, obligasi di sekitar 6%, BNI bisa kasih yield 8,5%. Ini menurut gua dividen yield yang menarik banget, dan keuntungan dividen yield ini tentunya juga belum termasuk sama capital gain yang kita dapat dari BBNI. Gitu ya. Jadi BBNI gua ngelihat kalau dia ini bisa kasih potensi return yang gede dengan valuasinya yang murah, potensi pertumbuhannya masih ada, dan potensi dividennya juga cukup menarik. Oke, jadi ini dia ya, 3 saham yang bisa kasih potensi investasi yang low risk dan high return. Ada saham NISP, BMRI, dan BBNI. Nah, sebagai tambahan untuk ketiga saham ini, ya mereka ini akan ngelakuin buyback saham. Yang mana ini bagus ya, ini bisa ngebantu untuk nambah capital gain yang kita bisa dapat dari 3 saham ini. Kenapa kayak gitu? Karena dengan emiten itu ngelakuin buyback saham, ya itu akan berpotensi untuk ngebuat supply saham yang ada di bursa itu jadinya berkurang. Nah, dengan supply saham itu berkurang di bursa, itu berpotensi untuk ngebuat demand dari sahamnya itu lebih besar daripada supply-nya. Nah, kalau demand lebih besar daripada supply, itu berpotensi untuk naikin harga sahamnya. Ya, jadi NISP, BMRI, sama BBNI yang tadi kita udah lihat ya, mereka ini punya potensi pertumbuhan bisnis yang cukup bagus, yang mana kalau potensi pertumbuhannya bagus, itu dalam jangka panjang bisa ngebantu untuk naikin harga sahamnya. Ya, itu ditambah dengan buyback saham, ya ini memberikan potensi capital gain yang cukup menarik untuk kedepannya menurut gua. Ya, jadi untuk beberapa tahun ke depan, ya dengan mereka terus ngembangin bisnisnya, ya dengan potensi pendapatan sama labanya terus bertumbuh, ditambah mereka juga ngelakuin buyback, ya menurut gua potensi capital gain-nya dari 3 saham ini cukup besar. Ditambah juga mereka bagi dividen dengan yield yang gede. Nah, tapi kita jangan lupa teman-teman ya, bahwa meskipun low risk, tapi tetap aja ada potensi resiko. Ya, ini saham bukan no risk, tapi low risk ya. Jadi, tetap ada resikonya, yaitu dengan pelemahan daya beli masyarakat yang terjadi belakangan, itu juga bisa menghambat pertumbuhan bisnis dari 3 saham ini. Ditambah juga dengan adanya kebijakan tarif impor yang baru-baru ini heboh banget ya. Baru-baru ini dikeluarin sama Donald Trump. Ya, ini juga berpotensi untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan kalau pertumbuhan ekonomi itu melambat, itu juga akan berimbas negatif ke NISP, BMRI, sama BBNI. Jadi tetap ada potensi resiko ya, bukan berarti nggak ada resiko, ya. Tetap ada potensi resikonya, tetap ada katalis negatifnya, tapi menurut gua untuk 3 saham ini, ya untuk potensi resiko investasinya ini cukup minimal, dengan mereka ini ada di bawah harga wajarnya dan ada margin of safety yang cukup besar. Ditambah juga untuk resiko ya, ditambah juga mereka ini rutin bagi dividen, itu tentunya juga bisa ngebantu untuk ngurangin potensi kerugian dari 3 saham ini. Oke, jadi itu dia ya, 3 saham dengan potensi low risk dan high return. Nah, menurut kalian untuk 3 saham ini gimana nih? Ya, pandangan kalian gimana untuk 3 saham ini? Bagus atau enggak sih? Ya, boleh banget kalian share di kolom komentar, siapa tahu bisa jadi insight buat gua dan juga buat penonton yang lain. Disclaimer ya teman-teman ya, ini bukan ajakan untuk jual beli 3 saham ini. Ya, ini cuman analisa, ini cuman opini gua aja. Jadi kalau misalnya kalian mau beli 3 saham ini, ya do it at your own risk ya. Jadi lakukan dengan resiko kalian sendiri gitu ya. Resiko ditanggung masing-masing. Gitu ya. Dan gua nggak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang kalian dapat dari 3 saham ini. Ya, keputusan 100% ada di tangan masing-masing. Nah, kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk kasih super thanks supaya channel ini bisa terus bertumbuh dan gue makin semangat untuk bikin konten yang terbaik buat kalian. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.